Dengan era suku bunga rendah yang akan terus berlanjut, instrumen investasi apa nih Pak yang akan mungkin menjadi primadona? Apakah mungkin sektor-sektor perbankan ini akan bangkit Pak? Karena tahun 2025 sebetulnya kan sudah ada injeksi likuiditas juga, tapi tampaknya belum tercermin juga ya Pak. Nah, jadi dengan kemungkinan penurunan suku bunga baik di Amerika atau dan juga di Indonesia, kami melihat yang pertama adalah aset kelas pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap, itu akan tetap sangat menarik. Reksadana pendapatan tetap, oke. Jadi kalau tahun lalu kira-kira reksadana pendapatan tetap itu memberikan return kira-kira 11-12% karena penurunan BI rate sebanyak 125 bips. Tahun ini juga returnnya masih cukup baik karena kan ada prospek penurunan suku bunga. Nah, kemudian kalau dari sisi saham, tadi seperti yang telah kami sampaikan bahwa secara global makro itu melihatnya adalah penurunan the Fed sehingga itu akan menyebabkan dolar indeks melemah sehingga itu akan menjadi angin segar buat metal mining. Jadi kita melihat sangat menarik untuk yang metal mining ini, apalagi kalau misalnya kita juga memperhitungkan faktor geopolitik, ya kan. Nah, kalau dari sisi perbankan, sektor-sektor perbankan, sektor consumer itu juga menarik karena value belum terlalu bergerak banyak. Jadi itu ada value faktor yang sangat-sangat menarik secara fundamental. Jadi bisa dipertimbangkan juga. Masih ada upside potensial juga ya Pak ya. Nah, menimbang berbagai sentimen yang ada saat ini, apakah Anda melihat bahwa seperti apa minat investor terhadap memilih instrumen fixed income, kemudian deposito hingga ekuitas sebagai underlying produk reksadana? Jadi kalau kita lihat nasabah-nasabah kami, mereka mulai melirik pendapatan tetap. Jadi kalau money market mereka sudah sangat mengenal, itu sangat-sangat bagus untuk likuiditas. Nah, tapi dengan prospek penurunan suku bunga, nah kami selalu mengedukasi bahwa ada aset kelas lain yang tidak terlalu agresif dan bisa memberikan pendapatan return yang baik juga. Nah, itu mereka bisa kita edukasi untuk mulai masuk ke fixed income, ya kan. Tapi kalau misalnya ada nasabah kami yang memang sudah profil resikonya sudah memang termasuk tinggi dan mereka sudah terbiasa berinvestasi ke saham atau aset kelas lain, saham bisa menjadi aset kelas yang menarik juga buat mereka. Nah, apakah tadi reksadana pendapatan tetap bisa menjadi pilihan untuk jangka pendek maupun menengah, Pak? Iya. Nah, jadi kita melihat sebenarnya penurunan suku bunga The Fed ini itu akan 1-2 kali di semester pertama 2026. Nah, jadi kita melihat semester pertama 2026 ini itu merupakan waktu yang cukup baik bisa diakumulasi untuk reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau terkait dengan inflow sendiri, apakah saat ini memang trennya masih akan berlanjut outflow atau akan sudah mulai ada inflow Pak di kuartal pertama ini? Iya, jadi kalau kita lihat untuk pendapatan tetap ya fixed income, kita ngelihat dari bulan 9, 10, 11 itu memang ada outflow ya pada saat itu karena pada saat itu global investor masih sangat concern dengan fiscal deficit kita karena takutnya pada saat itu concernnya di atas 3% kan. Nah, tapi dengan Pak Purbaya menjelaskan dari waktu ke waktu bahwa fiscal deficit akan tetap dijaga di bawah 3%, Desember itu sudah inflow. Ya, Januari juga sudah inflow lagi. Sudah ada kembali kepercayaan diri investor ya Pak? Kalau dari sisi saham itu dari bulan 10, 11, 12 sampai sekarang itu inflow terus. Karena mereka melihat sangat menghargai tentang usaha pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah tapi Pak di tengah optimisme para investor yang kembali percaya diri masuk ke pasar keuangan tanah air, apakah ada tantangan yang diwaspadai oleh pelaku pasar mengingat mungkin di awal tahun sudah ada ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela? Nah memang geopolitik ini satu hal yang harus kita monitor terus ya karena sangat-sangat dinamis, apalagi seperti yang 2-3 hari lalu terjadi di Venezuela, kita juga semua terkejut sekali ya. Cuma pada saat ini efeknya sangat-sangat minimal karena Venezuela produksi minyaknya terhadap seluruh supply oil global itu kan baru hanya sedikit 1% sehingga efeknya tidak negatif ya. Nah tapi ya memang itu menjadi satu faktor di mana kita harus memonitor geopolitik ini yang sangat-sangat dinamis dan cepat sekali. Nah, selain faktor geopolitik, apalagi Pak tantangan yang perlu diwaspadai di tahun 2026 ini? Iya, jadi tugas kita itu memang kita harus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sustainable. Sustainable-nya naik turun pelan naik. Jadi misalnya
tahun ini kalau kita bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita 5,5%, tahun depan mungkin 6%, pokoknya naik terus dengan fiscal deficit yang tetap dijaga 3%, itu pasti investor global maupun domestik akan semakin percaya bahwa ya memang Indonesia suatu negara yang baik. Jadi memang PR-nya masih banyak dan harus dibuktikan perlahan demi perlahan. Bahkan targetnya 8% ya Pak ya? Iya. Nah kalau misalkan tadi Anda katakan arah suku bunga The Fed akan mangkas sekitar 2 kali, BI juga akan mengikuti yang sama. Tapi apakah dengan berbagai sentimen yang ada ini justru ada ancaman juga akan mengubah pivot The Fed lagi? Karena kan kalau kita berkaca di tahun 2025 sebetulnya kalau tidak salah ada 4 kali proyeksi pemangkasan, tapi ternyata tidak sampai 4 kali. Iya. Jadi kalau kita baca-baca mengenai ekonomis dan juga pandangan-pandangan dari The Fed Governors ya, itu memang ada split decision. Jadi ada mereka yang sangat-sangat pro untuk pemotongan suku bunga. Jadi kayak kemarin malam Stephen Miran, salah satu The Fed Governor, mengatakan seharusnya The Fed tahun ini harusnya memangkas the Fed rate lebih dari 1%, lebih dari 100 bips ya kan. Tapi juga ada yang lain mengatakan mungkin perlu 1 kali aja atau bahkan nggak potong. Tapi kalau kita melihat dengan tingkat consumer purchasing di sana yang sebenarnya dari sisi kredit tadi kami sudah sampaikan seperti kredit auto, kredit card itu sudah delinquency rate-nya sudah tinggi. Seharusnya mereka akan terbantu dengan penurunan suku bunga. Apalagi kan di Amerika juga tahun ini ada mid election. Nah itu akan sangat mempengaruhi karena kalau misalnya masyarakatnya berpikir masalah affordability di US ini masih nggak mendukung, itu kan menjadi faktor yang negatif untuk incumbent ya. Jadi masih